Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Muksid dengan NIM 236250025. Saya Susi Bulandari dengan NIM 236250002. Saya Nur Fadila dengan NIM 2362529. Saya Nail Wafaah dengan NIM 2362515. Saya Muhammad Dwi Ramadan dengan NIM 23625.008. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dan akan melakukan proses remastering Ubuntu menggunakan tools Cubic. Langsung saja ke videonya. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses instalasi Cubic untuk remastering. Pertama kita gunakan perintah sudo add strip apt strip repository, kemudian spasi ppa.2 Cubic strip wizard /release. Kemudian kita enter, kita masukkan password, kita masukkan passwordnya, kita enter, kita tunggu, kemudian kita enter lagi, kemudian kita masukkan perintah sudo apt install Cubic untuk install Cubicnya, kemudian kita enter, kita klik Y, kemudian kita tunggu, kemudian kita masukkan perintah mkdir media strip share, enter, kemudian kita masukkan perintah vm hgf fs spasi atau strip views spasi titik host slice titik 2 slice shared spasi titik slice media strip share, kita enter, kemudian kita masuk ke Cubicnya, kita buka, kemudian kita buat folder untuk menyimpan file remasteringnya dengan nama remastered, kemudian kita select, kita next, kemudian kita pindah dulu file-file untuk remasteringnya, kita pindah ke folder download, kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita pilih file ISO yang akan kita pilih file ISO nya, kemudian kita ubah nama file ISO nya, kita ubah menjadi Harley strip kelompok atau kel strip 5. Kemudian kita ubah juga volume ID dengan nama Harley kel 5, kemudian kita next, kita tunggu hingga proses selesai, kemudian kita masukkan perintah apt pure snap library office bintang spasi fonts strip arpits bintang, kemudian spasi right box bintang spasi transmission bintang spasi remina bintang min y, kita enter, kemudian
kita pilih file untuk logonya, untuk mengganti logo, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan perintah cp spasi logo titik png, yaitu nama logonya, kemudian titik slice logo min 1 titik png, kita enter, kemudian kita masukkan perintah mv spasi logo.png, nama file logonya, spasi ubuntu min logo titik png, kita enter, kemudian kita masukkan lagi perintah mv logo min 1.png spasi themes titik slice spinner slice bgrt strip fallback.png, enter, kemudian kita masukkan lagi perintah mv watermark untuk mengubah watermarknya. Ya, nama filenya tadi namanya wm.png, kemudian themes slice spinner, kita enter, kemudian kita clear. Baik, saya atas nama Muhammad Fauzan Muksid dengan NIM 236250025. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang terakhir yaitu kita akan mengganti wallpaper ataupun background dari Linux atau Ubuntu sendiri dari file kita. Nah, lalu kita memilih background yang akan kita ubah, sama seperti tadi step-stepnya. Lalu setelah sudah, kita next dan close terminal. Nah, di sini kita akan skip saja langsung karena lama. Lalu kita buka tadi hasil remaster kita. Kita move ke folder share folder kita yang di Linux, yaitu yang bernama media share. Lalu close VM di power off. Lalu setelah itu kita akan membuka VM baru. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan hasil dari remaster kita tadi. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini sudah terganti sesuai hasil yang tadi kita ubah sebelum di remaster. Ini hasil dari remaster kami. Jadi di sini try yang kita kasih nama Harley. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau dalam Linux. Selanjutnya kita akan menginstal software. Nah, jadi kita buka terminal. Lalu langkah pertama itu kita membuat MacDir ini membuat folder. Nah, jadi dari folder yang kita pilih tadi media share. Nah, ini VMHGFS ini untuk menghubungkan share folder kita yang di Linux dan di Windows. Lanjut, kita sudah apt install open VM tools. Lalu di sini kita akan menginstal software yang bernama VLC. Langkah pertama itu sudah add -apt -repository universe. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah apt update. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita install VLC-nya dengan sudo apt install VLC. Kita yes aja.
Nah, kalau begini sudah loading. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah terinstall. Nah, alhamdulillah sudah terinstall VLC-nya. Kita buka, continue. Nah, alhamdulillah bisa terinstall dan bisa digunakan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya penjelasan materi PPT ataupun PowerPoint oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari dengan NIM 236250002. Saya dari kelompok 5. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi kami, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada M. Dwi Ramadan dengan NIM 236250008. Yang kedua ada Fauzan Muksid dengan NIM 236250025. Yang ketiga ada Nur Fadilah dengan NIM 236250029. Yang keempat ada Nailul Wafaah dengan NIM 236250015. Dan yang terakhir ada Adila Nur Ramadan dengan NIM 236250032. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa itu remastering? Remastering Linux adalah proses memodifikasi distribusi Linux yang sudah ada untuk membuat versi custom dalam bentuk file ISO atau ISO. Proses ini memungkinkan pengguna menambahkan, menghapus, atau menyesuaikan komponen sistem sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan sistem operasi yang lebih personal, ringan dan efisien untuk tujuan tertentu seperti edukasi, deployment massal, atau pengembangan khusus. Selanjutnya ada pun tool yang kami gunakan. Yang pertama itu ada VMware Workstation Pro, yang kedua ada Ubuntu, yang ketiga ada local storage minimal 50 GB, yang keempat ada Kubik, yang kelima OpenVM Tools, dan yang terakhir ada setup shared folder dengan nama shared. Selanjutnya alasan setiap tool. Jadi ada beberapa alasan pada setiap tool yang digunakan. Yang pertama, VMware Workstation Pro. Alasannya digunakan sebagai platform virtualisasi utama karena memiliki performa tinggi, stabilitas kuat, dan dukungan fitur lanjutan seperti snapshot, shared folder, dan integrasi perangkat keras yang baik. Cocok untuk kebutuhan remastering dan pengujian ISO secara efisien. Ubuntu dipilih sebagai basis sistem operasi karena memiliki ekosistem yang luas, user-friendly, dan sangat kompatibel dengan berbagai tools remastering seperti Kubik. Ubuntu juga didukung penuh oleh komunitas dan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, local storage minimal 50 GB. Kapasitas penyimpanan yang memadai diperlukan untuk menampung proses instalasi, modifikasi sistem, serta pembuatan dan pengujian file ISO. Penggunaan storage besar memastikan proses berjalan tanpa hambatan ruang. Selanjutnya, Kubik. Kapasitas penyimpanan yang memadai diperlukan untuk menampung proses instalasi, modifikasi sistem, serta pembuatan dan pengujian file ISO. Penggunaan storage besar memastikan proses berjalan tanpa hambatan ruang. Selanjutnya, OpenVM Tools digunakan untuk meningkatkan integrasi antara mesin virtual dan sistem host, seperti fitur copy paste, drag drop file, serta optimasi performa dan tampilan. Sangat penting untuk pengalaman kerja virtual yang seamless. Yang terakhir, setup shared folder dengan nama shared dikonfigurasi agar mempermudah proses pertukaran file antara sistem host dan GUS. Folder ini menjadi jembatan untuk menyimpan file hasil remaster seperti ISO, dokumentasi, atau transfer tools tambahan dengan cepat dan praktis.
Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila dengan NIM 2362529. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Jadi di dalam proses remastering Linux, kami melakukan beberapa perubahan atau modifikasi. Yang pertama, kami mengganti background desktop default. Kemudian juga menambahkan logo personal, serta menerapkan watermark khusus. Nah, jadi tujuan dari modifikasi yang kami lakukan itu untuk memberikan nuansa yang lebih personal, sekaligus menegaskan bahwa ISO yang dihasilkan merupakan versi custom yang telah disesuaikan secara spesifik. Kemudian penyesuaian visual seperti ini juga mencerminkan branding atau identitas dari pengembangan sistem itu sendiri. Selanjutnya, di dalam proses remastering Linux, kami memiliki beberapa tantangan. Jadi tantangan yang pertama itu mulai dari koneksi jaringan yang kadang tidak stabil. Jadi itu yang menyebabkan proses instalasi tool dan update paket menjadi terganggu. Tantangan yang kedua yang kami hadapi adalah proses remastering kadang gagal di tengah jalan. Jadi baik karena konflik sistem dan juga kesalahan konfigurasi maupun ketidaksesuaian dependensi. Tantangan yang ketiga yaitu sistem kadang mengalami freeze atau stuck saat build ISO. Nah, terutama ketika resource tidak mencukupi. Tantangan yang keempat yang kami hadapi yaitu keterbatasan penyimpanan lokal. Keterbatasan penyimpanan menjadi penghambat proses saat file ISO itu berukuran besar. Nah, setelah menghadapi beberapa tantangan, kami mencari solusi untuk menghadapi tantangan tadi. Jadi, solusi yang kami lakukan, yang pertama, kami saat menghadapi koneksi jaringan jelek atau mungkin proses remasteringnya stuck dan juga berhenti di tengah jalan, kami mengulang proses remastering dari awal dengan lebih hati-hati dan mengikuti prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua itu kami juga bekerja sama dengan meminta bantuan kepada teman sekelas kami untuk troubleshooting saat menemui error teknis yang mungkin sulit dipahami sendirian. Kemudian juga yang ketiga, saat mengalami penyimpanan yang hampir penuh, kami mengelola penyimpanan dengan membersihkan file yang tidak diperlukan, serta menggunakan media eksternal bila dibutuhkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, ini dia nih hasil remastering yang kami buat. Kemudian manfaat remastering Linux. Personalisasi sistem operasi. Distro dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tertentu, baik individu maupun organisasi. Kemudian efisiensi instalasi massal. ISO hasil remaster dapat digunakan di banyak perangkat tanpa konfigurasi ulang manual. Kemudian penghematan waktu dan tenaga. Semua aplikasi penting sudah terpasang, tidak perlu install satu persatu setelah install OS. Penerapan branding atau identitas visual. Sistem dapat dikustomisasi dengan logo, tema, dan tampilan sesuai identitas pengguna. Baik, dilanjutkan ke teman saya. Baik, kita langsung masuk ke kesimpulannya, yaitu remastering Linux bukan sekedar proses teknis, tetapi juga pengalaman belajar yang menantang dan mendalam. Dengan melakukan modifikasi sistem, menambahkan aplikasi, serta menyusun ISO kostum.
kami memahami lebih jauh bagaimana sistem operasi bekerja dari dalam. Meski menghadapi berbagai hambatan, hasil akhirnya membuktikan bahwa sistem bisa dibentuk sesuai kebutuhan dan identitas pengguna. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.